Bapa di surga, pagi hari ini bersama-sama kami datang kepada Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan dan kemurahan-Mu, sehingga di hari ini kami bersama-sama Engkau kumpulkan di tempat ini untuk datang di hadapan Tuhan. Sebab kami tahu bahwa perjumpaan dengan Tuhan adalah sesuatu yang sangat membahagiakan. Maka biarlah ibadah yang mengandung janji yang Engkau akan genapi dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau memberikan sukacita yang penuh bagi setiap kami, sehingga kami boleh masuk di dalam pesta rohani pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih setiap hamba-hamba-Mu yang boleh terlibat di dalam mengambil bagian dalam penata layanan hari ini. Kau berikan kepada setiap kami pengurapan yang baru. Sidang jemaat pun yang masih dalam perjalanan, Kau percepat langkah mereka. Dan biarlah kami bersama-sama hari ini boleh datang kepada Tuhan dengan segenap hati kami, mempersembahkan tubuh jiwa roh kami menjadi satu dupa yang harum di hadapan Tuhan, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami pagi hari ini, mulai awal, pertengahan, hingga pada akhirnya, hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus yang percaya. Bersama dengan saya katakan amin. Tepuk tangan dahsyat buat Allah kita, saudara. Baik, silakan duduk Bapak Ibu. Saya mengajak kita siapkan hati kita bersama-sama. Biarlah pagi hari kita bawa iman kita kepada Tuhan. Sebab kita percaya ada masa-masanya kita harus taruhkan segala sesuatunya di bawah kakinya. Dan percayalah saudara, ketika kita sungguh-sungguh datang di hadapan Tuhan, Dia melawat kita. Katakan amin. Siapkan hati kita. Kasih. Kami datang di hadapan-Mu dengan hati kami bersyukur. Sebab Engkau Allah yang membentuk dan merajut setiap kami. Terima kasih Tuhan. Ampuni semua kesombonganku, ampuni semua kedaginganku, dan bawa aku mendekat di hadapan Bapa. Aku yang tak peduli akan kerinduan di hati, Tuhanku, bawa aku kembali darimu, lebih dekat lagi. Jangan biarkan aku pergi, jangan biarkan aku berlari menjauh dari tata kasih karunia yang Kau beri. Tanamlah aku di hadirat-Mu, menerangkanku dalam hati-Mu, di hadirat-Mu, di hadapan-Mu. Katakan di pelukan-Mu Tuhan, di pelukan-Mu hiduplah hidupku. Satukan hati kita bersama-sama masuk dalam hadirat-Nya. Bersama pujikan. Ampuni semua kesombonganku, ampuni semua kedagingan.
setiap doa kami Tuhan Yesus. Berlari menjauh dari tata kasih karunia yang Kau beri. Berkata hatimu bersama, tanamkan aku di hadirat-Mu, menteraikanku dalam hati-Mu, di hadirat-Mu, di hadapan-Mu, di hadapan-Mu. Terima kasih di pelukan-Mu, itulah hidupku. Bersatu hati bersama, katakan di hadapan-Nya. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama berdiri dalam hadirat-Nya. Menjauh dari tata kasih karunia yang Kau beri. Tanamlah aku di hadirat-Mu, dalam hati-Mu, di hadirat-Mu, di hadapan-Mu, di pelukan-Mu, itulah hidupku. Mari katakan kita bersama-sama di hadapan-Nya. Jangan biarkan aku pergi, setiap hati kami Tuhan. Teguhkan setiap kami Tuhan Yesus, karunia yang Kau beri. Tanamlah aku di hadirat-Mu, menteraikanku dalam hati-Mu, di hadirat-Mu. Katakan di hadapan-Mu, di hadapan. Sebab di pelukan-Mu itulah hidup kami Tuhan Yesus. Kamu itulah hidupku. Mari beri sorak-sorai buat anak kita bersama-sama di hadapan-Nya. Jangan biarkan aku pergi, jangan biarkan aku berlari menjauh dari tata kasih karunia yang Kau beri. Tanamlah aku di hadirat-Mu, menteraikanku dalam hati-Mu, di hadirat-Mu, di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kamu itulah hidupku, di pelukan-Mu itulah hidupku.
itulah hidupku. Mari bersama-sama segenap hati kita di pelukanmu. Kamu itulah hidupku. Haleluya. Kita sembah Tuhan bersama-sama saudara. Engkau yang layak disembah. Terpujilah namamu dengan segenap hati kami. Hati kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Mari bawa hati kita bersama-sama di hadapannya saudara. Biarlah pagi hari ini kita bersama menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak diagungkan tinggi. Glory, glory, haleluya. Kami bersyukur. Mari lawan setiap kami Tuhan Yesus, sebab Engkau Allah yang mengasihi kami. Terpujilah kasih karunia-Mu. Teduhkan hati kita di hadapannya saudara. Pagi hari ini saya mengajak kita bersatu hati bersama-sama masuk dalam hadirat-Nya. Ketika kita menyembah Tuhan, biarlah hati kita mengeluk-elukan. Kita mengingat bagaimana Allah yang selalu hadir dalam setiap kehidupan kita. Dari waktu ke waktu, dari masa ke masa, Dia selalu ada buat saudara dan saya. Maka biarlah dengan hati ini saudara, kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata bahwa dengan setiap hati kita percaya, maka kita dibenarkan. Ketika kita mengaku dengan mulut kita, maka kita akan diselamatkan. Dan biarlah hari ini, ketika kita masuk dalam hadirat-Nya, kita mengakui Dia dalam setiap langkah-langkah kehidupan kita, bahwa Allah selalu hadir dan memberkati kita. Katakan amin. Tepuk tangan dahsyat buat Allah kita saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih. Haleluya. Bersama-sama segenap hati kita. Haleluya. Jangan biarkan aku pergi. Jangan biarkan aku berlari menjauh dari tata kasih karunia yang Kau beri. Tanamkan aku di hadirat-Mu, meteraikanku ya Tuhan Yesus di hadirat-Mu, di hadapan-Mu. Katakan di pelukan-Mu Tuhan Yesus. Di pelukan-Mu itulah hidupku. Di pelukan-Mu itulah hidupku. Di pelukan-Mu itulah hidupku. Mari sekali dengan iman kita katakan di pelukan-Mu itulah hidup kami. Di pelukan-Mu itulah hidupku. Sekali saudara-saudara siap buat Allah kita. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami pagi hari ini. Sukacita kami menjadi penuh di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Yang percaya bersama dengan saya katakan amin. Saudara-saudara sehat buat Allah kita saudara. Puji Tuhan, shalom. Salam sejahtera buat kita semua. Bagaimana kabarnya? Sukacita? Amin. Katakan amin. Katakan amin. Tepuk tangan sehat buat Allah kita. Gerakkan badan kita supaya tidak loyo hari ini.
Kasih salam kiri kanan kita, katakan Tuhan Yesus memberkati kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba. Satukan barisan kita bersama-sama di hadapannya. Dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya. Siapa saudara? Semua katakan bersama-sama, katakan oleh darah Anak. Amin. Setiap hati kami percaya kita iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah Anak Domba. Pengharapan kita Yesus Kristus Tuhan namanya. Semua berkata sekarang telah tiba keselamatannya dan kuasa pemerintahannya, dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Semua berkata darah Anak, yes, oleh kesaksian kita iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah Anak. Semua tangan di atas berkata, yuk, oleh darah Anak Domba. Haleluya. Oleh kesaksian kita iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Satukan barisan kita bersama-sama, angkat hati kita. Oleh darah Anak Domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah Anak Domba. Oleh darah Anak, oleh darah Anak, oleh darah Anak Domba. Saudara-saudara siap berhala kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Oleh karena darah Anak Domba itulah kita menjadi lebih dari pemenang. Katakan amin. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan dahsyat buat Allah kita. Biarlah Roh-Nya yang kudus itu turun atas setiap kita, memberikan kepada kita urapan yang baru. Terima kasih Tuhan. Bersama-sama katakan, tercurah di tempat ini urapannya yang ajaib, memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hatimu saudara katakan, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Sebab belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey! Anggur baru, mari angkat tanganmu, berkati kiri kananmu dengan berkat yang baru. Haleluya. Oh, 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 minyak baru. Thank you Lord. Umat yang nyata
berkati kiri kananmu saudara. Tengok kiri kananmu, berkati mereka. Hari ini sukacita kami menjadi penuh Tuhan Yesus. Minyak baru, yes. Umatnya nyata kuasanya. Mari katakan anggur baru. Anggur baru. Sukacita kami menjadi penuh sebab Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Wow, wow, wow. Penuhi umatnya nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Saudara siap buat Allah kita. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan Yesus berkati kita hari ini. Siapkan hati kita bersama-sama. Bila firman Tuhan yang akan disampaikan boleh menjadi berkat atas setiap kita. Saudara bersama-sama pujikan. Firman jadi manusia, diam di antara kita, ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan. Sekali firman jadi manusia. Firman jadi manusia, diam di antara kita, ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Hati kita bersama-sama di hadapan Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Mari katakan, Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau
Bapak Ibu kita berdiri bersama-sama. Siapkan hati kita. Biarlah firman itu memberkati setiap kita, saudara. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kemuliaan-Mu. Mari satukan hatimu, panggil namanya. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Mari katakan kita bersama-sama, katakan, Yesus, Kau. Setiap tangan kami terangkat di hadapan-Mu, di bawah langit, di atas kolong bumi ini, tidak ada satu nama yang bisa memberikan keselamatan bagi setiap kami kecuali Engkau, Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bagi setiap jalan. Berkata Yesuslah, Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelap, sebab Engkau pintu bagi setiap jalan. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Katakan segenap hatimu. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Mari saudara-saudara dahsyat buat Allah kita, saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap pujian dan penyembahan yang sudah kami naikkan, kiranya sungguh boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, saatnya kami boleh membuka hati kami untuk ditaburi kebenaran firman-Mu. Firman-Mu yang sungguh akan boleh memberkati setiap kami, meneguhkan kami, memberikan kekuatan dan penghiburan yang baru buat setiap kami Tuhan. Menjalani hari-hari kami yang sungguh tidak mudah, tetapi kami percaya bersama dengan Engkau kami akan boleh cakap dan disanggupkan Tuhan untuk boleh terus berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sambut kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Dan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Sehat semua? Saya lihat dari atas ini wajahnya semua berkilau. Karena pakai facial ya, jadi berkilau. Menurut penerawangan saya juga semuanya pada senyum semua. Amin Bapak Ibu. Ya enggak tahu ya, ketutupan masker. Tapi kelihatannya yang enggak senyum jadi ikut senyum. Amin Bapak Ibu. Iya, di awal-awal tahun biasanya lagi banyak orang yang menerawang Bapak Ibu ya. Bagaimana di tahun yang baru, apakah bertambah baik, apakah ada kejadian-kejadian tertentu ya. Sekarang lagi viral orang-orang yang mengaku bisa menerawang Bapak Ibu. Ya, saya juga mengaku bisa menerawang ya. Semuanya senyum, amin Bapak Ibu. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu sekalian, di minggu-minggu kemarin kita sama-sama boleh melihat bahwa Bapak Presiden kita sudah mengawali pemberian vaksin ya, COVID-19. Dan itu menjadi satu
optimisme menjadi satu harapan baru buat bangsa kita dan juga buat seluruh dunia tentu, bahwa diharapkan dengan adanya vaksin ini kita bisa lebih cepat lagi untuk memberantas ya yang namanya pandemi penyakit corona ini. Bapak Ibu sekalian, kalau kepala negara, kepala pemerintahan, ya siapapun bisa memberikan satu optimisme atau harapan yang baik untuk rakyatnya, maka demikian juga untuk kehidupan kita. Tetapi optimisme yang akan dibangun, optimisme yang disampaikan tentu bukan optimisme atau harapan yang tidak ada dasarnya. Ya. Seseorang bisa mengatakan, saya optimis, saya punya pengharapan, saya punya satu pandangan yang baik untuk melihat segala situasi kondisi ke depan, tentu ada dasarnya, ada alasannya Bapak Ibu. Alasan pemerintah mengatakan optimis karena memang sudah mendatangkan vaksin ya, dan kita semua akan menunggu gilirannya. Untuk tenaga kesehatan saya sudah dijadwalkan sekitar bulan Februari minggu pertama atau kedua untuk kota Kediri Bapak Ibu. Ya, didulukan kota-kota besar yang kejadian COVID-nya lebih banyak daripada kota kita. Ya kita tunggu saja, saya tidak tahu apakah terrealisasi tepat waktu atau mundur ya, kalaupun mundur mungkin tidak lama-lama. Bapak Ibu sekalian, tetapi ini semua adalah ada dasarnya. Ya, dan Bapak Presiden juga mengatakan sekalipun kita semua nantinya di tahun ini diharapkan bisa vaksin semua, tetap menjaga protokol kesehatan ya Bapak Ibu. Karena terus terang kalau hanya mengandalkan vaksin saja tentu tidak bisa. Jadi yang terutama pun saya sambil memberikan edukasi ya, kita harus tetap pakai masker, dilengkapi dengan face shield seperti ini, dan juga sering-sering cuci tangan, karena tangan kita inilah yang paling sering untuk menghantarkan virus itu ya masuk ke dalam tubuh kita, dan juga menjaga jarak aman dengan yang lainnya, apalagi tidak sampai berkerumun yang sangat berdempet-dempetan begitu Bapak Ibu. Ya, karena kita tidak pernah tahu siapa yang membawa virus itu, ya, siapa yang sedang membawa penyakit itu, ya. Terutama untuk orang-orang yang masih sehat, masih kelihatan muda, tentu saja tidak ada gejala yang terlalu berat ya, ringan sekali. Saya baru menjumpai gejala yang agak lumayan berat atau sedang lah ya, itu baru di usia hampir 40 ya, 37, 38. Tapi di bawah usia itu, sehat Bapak Ibu. Seperti orang yang tidak sakit apa-apa gitu ya. Sangat sehat dan ringan sekali, seakan-akan dia tidak merasa ya. Saya baru menjumpai yang usia paling muda yang tidak enak makan, yang mual-mual ya, yang batuk itu ya sekitar usia mendekati 40-an. Nah, Bapak Ibu, karena itulah kita harus juga tetap menjaga protokol kesehatan. Bapak Ibu sekalian, berkenaan dengan hal itu, tema kita pada pagi hari ini adalah optimis. Ya, kita memasuki tahun yang baru 2021 dengan satu pandangan, dengan satu keyakinan dan harapan bahwa hari depan, tahun-tahun yang kita jalani, tahun 2021 adalah baik adanya. Amin Bapak Ibu. Oh ya, aminnya kurang kenceng ya. Nanti setelah dengar khotbah ini biasanya aminnya harus lebih kenceng. Amin Bapak Ibu. Iya. Bapak Ibu sekalian, kenapa kita harus memandang ini dengan optimis? Karena saya melihat bukan hanya kita anak-anak Tuhan, tetapi terutama juga masyarakat pada umumnya di tahun yang lampau 2020 kita sedemikian hidup tertekan oleh karena pandemi ini.
Bukan hanya masalah kesehatan saja, masalah ekonomi saja, tetapi dalam segala bidang itu memberikan satu tekanan tersendiri buat setiap kita yang ada di muka bumi ini. Sehingga diakui atau tidak, sebagian mungkin dari kita merasa bahwa hidup ini sudah sedemikian terpuruknya, hidup ini sudah sedemikian gelapnya. Bahkan ada beberapa orang yang merasa sudah tidak ada harapan lagi dan mereka mengambil jalan pintas yang tentu saja tidak diperkenankan oleh Tuhan. Dan pada kesempatan hari ini saya ingin kembali membangkitkan optimisme kita, pengharapan baik kita terhadap hari-hari yang akan kita jalani tentu saja bersama dengan Tuhan. Pada pagi hari ini kita mau belajar dari seorang tokoh Alkitab yang terkenal yaitu Daniel, Bapak Ibu. Kita mau belajar dari kitab Daniel pasal yang pertama. Kita akan baca sama-sama ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Daniel pasal 1 ayat 1, 2, dan 3. Bapak Ibu sekalian, Daniel juga mengalami masa-masa yang gelap. Daniel juga mengalami masa-masa yang menekan hidupnya dan bangsanya. Dan kita lihat bahwa Daniel tidak kehilangan pengharapan. Daniel mempunyai satu optimisme dan pada akhirnya optimisme itu terbukti nyata dan terwujud di dalam kehidupan bangsanya dan juga Daniel. Kita akan sama-sama membuka di Daniel 1 ayat 1, 2, dan 3. Saya akan bacakan buat kita semua. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yehoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yehoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semua itu dibawanya ke tanah Siniar, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaraan dewanya. Lalu raja bertitah kepada Aspenas kepala istana untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan. Bapak Ibu, kita melihat di sini betapa sulitnya, betapa tertekannya keadaan Daniel dan bangsa Yehuda pada waktu itu. Alkitab menceritakan bahwa mereka dikepung, kota mereka ditawan oleh Raja Babel dari Raja Nebukadnezar dari Babel. Sehingga kota itu sedemikian dikuasai oleh penjajah dari Babel ini, Bapak Ibu. Tidak ada yang bisa meloloskan diri, tidak ada yang bisa melawan. Sebagian kita kalau melihat sejarah yang ada, mereka mencoba ada sedikit perlawanan, tapi justru mereka akan dikalahkan. Di sini kita bisa melihat betapa kota ini sedemikian dikuasai, sedemikian tidak ada lagi harapan untuk bisa lolos dari pengepungan penjajah. Dan kita melihat Tuhan juga menyerahkan raja. Jadi pucuk kekuasaan pun sudah takluk. Bukan hanya itu Bapak Ibu, simbol-simbol kemahakuasaan Tuhan yang disimbolkan oleh perkakas yang ada di dalam bait Allah itu pun sudah dibawa, sudah dirampas, ya, sudah dikuasai oleh Raja Babel, Nebukadnezar. Artinya di sini betul-betul bangsa Yehuda sudah kehilangan pengharapan, kehilangan sesuatu yang dianggap baik, kehilangan optimisme. Dan dilanjutkan di ayat yang ketiga yang sudah kita baca, bahkan raja membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan kaum bangsawan. Disinilah termasuk Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, dan lain-lain, mereka bawa semuanya. Bapak Ibu, disinilah kita melihat terjadi betapa adanya keruntuhan secara total, adanya kejatuhan secara total bangsa Yehuda dikuasai oleh Babel. Tidak ada harapan lagi, tidak ada sepertinya hari esok yang baik lagi bagi kerajaan Yehuda. Tapi kita kemudian melihat kisah ini ditutup dengan satu sukses story. Ya. Happy ending bagaimana Daniel
boleh menjadi orang yang luar biasa, menjadi wakil raja, boleh menjadi orang yang berpengaruh, punya kekuasaan, dan dia boleh dipakai Tuhan secara luar biasa juga untuk boleh menyatakan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Tuhan di Babel. Kita melihat di sini betapa di tengah-tengah keterpurukan yang ada, di tengah-tengah tekanan yang berat sekalipun, Daniel masih mempunyai optimisme, masih mempunyai keyakinan akan hari depan yang lebih baik, dan itu boleh terwujud di dalam hidupnya. Kita mau belajar sama-sama, apa kira-kira yang menjadi syarat, yang menjadi alasan Daniel masih mempunyai keyakinan atau optimisme bahwa ada harapan yang baik, ada masa depan yang baik sekalipun dia ditawan di Babel. Sekalipun keadaan bangsanya terpuruk, ya, tertekan di bawah penjajahan Babel. Yang pertama Bapak Ibu, kita akan melihat sama-sama bahwa Daniel mempunyai satu komitmen yang kuat. Katakan sama-sama, komitmen yang kuat. Saya akan bacakan di ayat yang kelima, ayat yang ketujuh, dan ayat yang ke-8. Secara singkat saja ya Bapak Ibu. Ayat ini adalah ayat-ayat yang mungkin sudah pernah kita baca atau cerita sekolah minggu. Yang dialami Daniel di ayat yang kelima adalah mereka harus dididik selama 3 tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Bapak Ibu, ada satu pilihan pada waktu itu, mau bekerja sama dengan penjajah atau mau memberontak melawan penjajah. Ada beberapa orang, kalau kita melihat kisahnya di 2 Raja-Raja atau di 2 Tawari, ada beberapa orang Israel yang mencoba untuk mengadakan perlawanan pada waktu itu. Dan justru mereka ditumpas habis. Maka pilihannya, yang juga memang Tuhan kehendaki sebetulnya, adalah mereka boleh bekerja sama, mereka boleh tunduk terhadap pemerintahan penjajah Babilonia pada waktu itu. Dan inilah pilihan yang diambil oleh Daniel. Daniel memilih untuk bekerja sama dengan Raja Babel dan dia harus dididik selama 3 tahun dan dia harus bekerja pada raja. Artinya apa Bapak Ibu? Di sini kita melihat bahwa ada satu sistem yang dimana Daniel harus ikut di dalamnya. Dan sistem ini adalah memang sistem yang dikehendaki Tuhan untuk diambil oleh kalangan orang Yahudi pada waktu itu. Bahwa mereka harus dibuang 70 tahun di kerajaan Babel karena kesalahan-kesalahan mereka di masa yang lampau, dosa-dosa pemberontakan mereka, ketidaktaatan mereka pada perintah Tuhan. Dan Tuhan masih menginginkan bahwa mereka kelak setelah menjalani 70 tahun pembuangan, mereka akan kembali lagi untuk dipulihkan Tuhan. Dan di dalam proses ini Tuhan menghendaki supaya mereka tidak ada perlawanan sebetulnya. Karena ini adalah memang konsekuensi hukuman buat mereka. Tapi Tuhan sebetulnya menghendaki mereka untuk bekerja samalah, tunduklah kepada sistem ini, dan Daniel memilih itu. Kadang-kadang kita juga di dalam tekanan-tekanan hidup kita harus mengikuti sistem yang ada di dalam dunia ini. Ya, buktinya ketika pandemi ya kita harus pakai masker. Kalau sistemnya memang menghendaki kita harus menjaga jarak, tidak keluar rumah terlalu sering untuk hal-hal yang mungkin tidak ada gunanya Bapak Ibu. Kita juga harus mengikuti sistem itu, protokol itu. Bapak Ibu sekalian, di ayat yang ke-7, bahkan Daniel diberikan satu nama baru untuk kemudian menghilangkan identitas ke-Yahudiannya. Sehingga diharapkan oleh Raja Nebukadnezar bahwa Daniel boleh memiliki penundukan diri, tidak lagi punya pikiran untuk memberontak terhadap pemerintahan Babel. Bekerja dengan tunduk, bekerja dengan baik, ya. Dan itu menjadi satu sistem yang harus diikuti juga oleh Daniel. Dan yang menarik Bapak Ibu, di ayat yang ke-8
ada satu sistem juga yang ditentukan oleh raja pada waktu itu supaya Daniel diberikan menu-menu makanan yang berasal dari santapan dan minuman raja. Ya, yang ke-8, tetapi Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Bapak Ibu, di tengah-tengah sistem yang ada sistem-sistem yang memang diizinkan Tuhan, dikehendaki Tuhan untuk dijalankan oleh Daniel dan orang-orang Yehuda pada waktu itu. Tetapi ada juga satu sistem-sistem di dalamnya yang ini berpotensi untuk melanggar kekudusan. Ya, berpotensi untuk kemudian dia menjadi najis di hadapan Tuhan Allah. Yaitu makan santapan raja dan minuman anggur dari raja. Bapak Ibu, tidak dijelaskan memang secara rinci mengapa santapan raja atau anggur itu bisa menajiskan Daniel di hadapan Tuhan. Tetapi kita ketahui dari hukum-hukum Taurat yang ada, selain memang orang Israel tidak boleh makan binatang-binatang tertentu, hewan-hewan tertentu yang dianggap haram Bapak Ibu pada waktu itu, ya, sehingga dikhawatirkan kalau Nebukadnezar atau raja menghidangkan binatang-binatang yang haram tersebut, tentu saja ini menjadi satu kenajisan buat Daniel dan kawan-kawannya. Ada juga yang mengatakan bahwa bukan hanya jenis binatangnya, tetapi juga cara menyembelihnya. Cara memotong hewan itu juga memenuhi aturan-aturan tertentu. Ya, macam-macam Bapak Ibu. Tapi yang jelas adalah ada hal-hal yang membuat di dalam sistem itu berpotensi untuk Daniel menjadi najis di hadapan Tuhan, tidak lagi kudus, melanggar ketetapan dan hukum-hukum Tuhan. Maka disinilah Daniel mempunyai satu komitmen yang kuat untuk berketetapan tidak mau mengikuti sistem yang membuat dirinya najis di hadapan Tuhan. Tidak mau mengikuti satu sistem yang membuat dirinya tidak lagi bisa menjaga kekudusan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, ketika kita memasuki tahun 2021, memasuki sistem yang ada sistem-sistem tertentu yang mungkin bisa kita ikuti, yang memang dikehendaki Tuhan. Tetapi tentu saja ada begitu banyak aturan-aturan sistem nilai-nilai dunia ini yang kita harus punya sikap yang tegas, punya komitmen yang kuat untuk tidak lagi mengikutinya, karena itu bisa merusak kekudusan kita, menajiskan kita di hadapan Tuhan. Tentu bukan hanya soal makan minum seperti yang dialami Daniel pada waktu itu. Ya, komitmen apa yang harus kita miliki di dalam dunia kita hari ini? Di Matius 15 ayat yang ke-18 dan 19. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Bapak Ibu, bukan lagi yang masuk yang kita makan itu yang menajiskan seperti yang dipahami Daniel pada waktu itu. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan bahwa apa yang berasal dari hati itulah yang bisa mengganggu, merusak kekudusan kita, menajiskan kita di hadapan Tuhan. Ayat 19, karena itu dari hati timbul apa? Segala pikiran jahat, pembunuhan, persinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, hujat, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, inilah yang harus kita waspadai. Ada sistem-sistem yang akan membuat kita najis di hadapan Tuhan, merusak kekudusan hidup kita, yang berasal dari hati kita, yang kita harus tetap jaga baik-baik Bapak Ibu. Jangan sampai kita melanggar hal ini. Ada segala macam pikiran jahat, ada pembunuhan, ada persinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, hujat, dan sebagainya, dan sebagainya. Yang ini kadang-kadang masuk di dalam sistem-sistem, dalam pekerjaan kita, di dalam pergaulan kita, di dalam hubungan kita dengan orang lain, di dalam segala macam apa yang kita nikmati, apa yang kita jalani di dalam dunia ini. Dan kita harus punya komitmen yang kuat kalau kita mau punya optimisme
di tahun 2021 ini. Jangan pernah memiliki pikiran optimis, jangan punya pengharapan baik kalau kita yang satu ini tidak bisa komitmen. Amin Bapak Ibu. Tapi sebaliknya, kalau kita punya komitmen yang kuat untuk menjaga hati kita, menetapkan hati kita, tidak lagi menyentuh hal-hal yang disebutkan di ayat 19 ini. Menjaga kekudusan kita, menjaga kehidupan kita jangan sampai najis di hadapan Tuhan. Bukan hanya karena makanan, tetapi apa yang keluar dari hati kita. Menjaga pikiran kita, menjadi sikap kita. Bapak Ibu, kalau kita punya komitmen yang kuat untuk hal ini, maka Bapak Ibu dan saya berhak untuk optimis di tahun 2001. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu bukan mempunyai optimisme yang buta, yang tidak ada dasarnya. Tetapi Bapak Ibu mempunyai optimisme yang sangat kuat, yang berdasar. Karena kita mempunyai satu komitmen yang kuat menjaga hidup kita boleh tetap kudus di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, kalau saya ibaratkan ketika kita mempunyai komitmen yang kuat, kita menetapkan satu batas. Oh ya, saya boleh melakukan ini, saya boleh mengikuti sistem ini, tetapi kalau yang ini no. Saya harus tegas, saya harus straight bahwa ini tidak boleh. Bahwa ini tidak bisa saya jalankan. Bapak Ibu, ketika kita menetapkan satu batas dengan komitmen yang kuat, seperti seolah-olah kita memakai satu masker atau face shield yang sekarang kita pakai ya pagi ini, sehingga memang itu membatasi kehidupan kita sepertinya, tetapi justru itu yang akan melindungi kita dari serangan-serangan kuasa gelap. Amin Bapak Ibu. Ketika kita menetapkan hati kita, oh ya yang ini boleh, yang ini tidak apa-apa, tetapi yang ini sorry, tidak bisa. Saya harus tegas untuk ini, saya tidak bisa ikut menjalani ini. Sesuatu yang merusak kekudusan, sesuatu yang akan membuat saya jatuh di dalam dosa dan kenajisan. Ketika kita sudah menetapkan batas itu di dalam hati kita Bapak Ibu. Ini seperti kita sudah menetapkan satu tameng, suatu batas tertentu. Tidak bisa saya kalau lewati batas ini. Dan batas itu Bapak Ibu, pagar itu, ini menjadi satu seperti perisai bahwa kita tidak akan kemudian keluar dari batas dan menjadi cilaka ketika kita melewati batas itu. Sebetulnya batas yang kita tetapkan ya bukan hanya sekedar sepertinya membuat kita terkungkung atau terpenjara di dalam batas-batas itu, tidak Bapak. Tetapi batas itulah yang akan melindungi kita. Ya, batas itulah yang akan menjaga kita supaya kita boleh tetap optimis dan menikmati berkat-berkat Tuhan di tahun 2021. Amin Bapak Ibu. Ya, karena itu seperti halnya Daniel mempunyai satu komitmen yang kuat. Dia menetapkan hatinya untuk tidak menajiskan diri di hadapan Tuhan. Demikian juga kehidupan kita. Kita harus mempunyai komitmen yang kuat, menetapkan hati kita untuk kemudian menjaga hal-hal yang negatif. Jangan sampai kita jalani sehingga kita boleh berbuat dosa di hadapan Tuhan. Kita bisa menetapkan batas itu dan kita komitmen dengan batas-batas itu Bapak Ibu. Maka kita berhak untuk kita optimis di tahun 2021. Jangan pernah memandang hari depan itu baik kalau kita belum bisa berkomitmen di dalam hal ini. Ya. Yang kedua Bapak Ibu, apa yang kemudian terjadi pada Daniel sehingga Daniel mempunyai optimisme di tengah-tengah tekanan yang ada. Daniel pasal yang pertama saya lanjutkan di ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Ketika Daniel menetapkan hatinya, saya tidak mau menyentuh hal-hal yang akan menajiskan dirinya.
Saya tidak mau menjalani hal-hal yang membuat dia tidak kudus di hadapan Tuhan, jatuh di dalam dosa. Maka Tuhan turut bekerja. Tuhan melihat dari sorga bagaimana Daniel menetapkan hatinya untuk berkomitmen. Dan Tuhan tidak tinggal diam Bapak Ibu. Tuhan turut bekerja untuk boleh mendukung, mensupport Daniel dengan komitmen hatinya itu. Dengan cara apa Bapak Ibu? Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Saya membayangkan Bapak Ibu dalam posisi Daniel ini bisa jadi satu dilema. Ketika dia mengajukan satu syarat, tidak mau makan santapan raja yang sudah ditentukan, maka tentu saja kalau hal ini tidak berkenan ya di hati pengawasnya pada waktu itu, pegawai istana raja, tentu hal ini menjadi satu bumerang buat dirinya. Bisa-bisa ini dianggap pemberontakan, seperti halnya orang-orang Yehuda yang lain yang kemudian memberontak dan akhirnya ditumpas habis. Kalau Tuhan tidak bekerja, memberikan kasih sayang dari pemimpin pegawai istana ini, pengawasnya Daniel, tentu hal ini bisa dianggap hal-hal yang negatif. Bisa dianggap pemberontakan, bisa dianggap tidak taat, tidak tunduk, dan bisa saja Bapak Ibu, hal ini kemudian jadi bumerang buat Daniel dan kawan-kawannya. Tetapi Tuhan ajaib, ya. Tuhan bekerja, Tuhan bisa mengubah hati dari pemimpin pegawai pengawasnya Daniel ini, sehingga pengawasnya ini sekalipun di ayat yang 10 ya, di ayat 10 perhatikan, dia berkata kepada Daniel bahwa aku takut sebetulnya. Kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minuman ini, menunya sudah ditetapkan Bapak Ibu, berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda yang lain yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu, aku dianggap bersalah oleh raja. Kalau pengawas atau pemimpin istana raja ini mengabulkan permintaan Daniel begitu saja, dan ternyata hal ini dianggap bersalah Bapak Ibu, tentu saja ada hukuman, ada konsekuensi yang juga harus ditanggung oleh Aspenas ini, oleh pengawasnya Daniel ini. Dan itu tentu saja orang tidak akan mau dengan begitu saja menanggung satu kesalahan di dalam tugasnya untuk hal-hal alasan yang menurut dia bisa dihindari. Ya. Dia tidak mau mengambil satu resiko yang terlalu besar juga untuk dirinya sendiri. Kalau bukan Tuhan yang bekerja, kalau bukan Tuhan yang mengaruniakan kasih dan sayang, ya, membalikkan hati dari Aspenas pengawas istana raja ini, tentu hal ini tidak akan terjadi Bapak Ibu. Logika akal sehat dari pengawas pemimpin pegawai istana yang mengawasi Daniel pasti tidak akan mengizinkan hal itu. Karena itu justru akan merugikan dirinya sendiri. Dianggap bersalah oleh raja. Dan dia mengakui hal itu. Aku takut. Tapi karena Tuhan yang bekerja, memberikan kasih karunia-Nya, maka hal itu semuanya boleh terjadi. Bapak Ibu, hal yang kedua yang membuat kita optimis di tahun 2021 adalah kita percaya bahwa Tuhan turut bekerja. Amin. Ya. Terhadap apa yang kita pegang hari ini, apa yang kita jalani, apa yang kita usahakan, Tuhan turut bekerja. Seperti halnya Tuhan turut bekerja pada kehidupan Daniel yang membalikkan hati dari pengawasnya. Sekalipun itu menjadi satu resiko yang berat buat pengawasnya. Tapi Tuhan turut bekerja. Memberikan kasih karunia-Nya, kasih sayangnya buat Daniel. Sehingga apa yang dikomitmennya, apa yang sudah ditetapkan oleh hatinya Daniel, boleh dikabulkan, boleh diizinkan oleh pengawasnya ini. Bapak Ibu, ketika kita melihat satu pernyataan bahwa oh ya Tuhan turut bekerja, apakah artinya berarti kita diam saja? Apakah artinya berarti kita tidak melakukan apapun bagian kita? Tidak Bapak Ibu.
ada bagian-bagian yang harus juga kita kerjakan ketika kita mengatakan, kita yakini bahwa Tuhan turut bekerja. Kata-kata Tuhan turut bekerja bukan berarti lepas sendirian Tuhan mengerjakan segala sesuatunya. Tidak Bapak Ibu. Kata-kata Tuhan turut bekerja adalah ketika kita juga mengambil bagian kita dan melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Saya teringat kisah Daniel ini, ya, di mana dia mendapatkan kasih sayang dari pengawasnya, hampir sama dengan apa yang dialami Yusuf ketika dia dibuang di Mesir. Ya, kalau Daniel dibuang di Babel, kalau Yusuf dibuang ke Mesir. Ketika Yusuf kemudian difitnah dan kemudian dipenjara di Mesir, kita melihat di Kejadian 39 ayat 21 dan 22, kisah ini juga kisah yang kita sudah pahami ya Bapak Ibu. Di situ dicatat juga Yusuf mendapatkan kasih sayang dari pemimpin dari penjara itu ya. Ayat yang ke-21, Tuhan menyertai Yusuf, melimpahkan kasih setia kepadanya dan perhatikan, membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Bapak Ibu, Tuhan turut bekerja kepada Daniel, Tuhan juga turut bekerja kepada Yusuf, sehingga membuat Yusuf adalah kesayangan bagi kepala penjara itu. Ini adalah bagian Tuhan di mana Tuhan turut bekerja di dalam perjalanan hidup Yusuf. Tetapi perhatikan di ayat yang ke-22, hal ini tidak berdiri sendiri. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Bapak Ibu, Tuhan turut bekerja memberikan kasih sayang dari kepala penjara itu kepada Yusuf. Tetapi lihat di ayat yang ke-22, Yusuf pun melakukan segala macam yang dipercayakan dengan penuh tanggung jawab, dia mengurusnya dengan baik. Sehingga ada kepercayaan, ada rasa kasih sayang, ada rasa percaya dari kepala penjara ini kepada si Yusuf. Saya membayangkan kalau Yusuf kemudian tidak menunjukkan sikap yang baik, Daniel juga tidak menunjukkan satu perilaku yang terpuji. Yusuf tidak lagi mengurus dengan penuh tanggung jawab apa yang memang dipercayakan oleh kepala penjara itu. Saya tidak tahu ya, mungkin soal kebersihan, atau mungkin soal mengawasi tahanan yang lain, atau hal-hal yang kecil mungkin yang dipercayakan. Ketika Yusuf atau Daniel tidak lagi menunjukkan hal-hal yang baik di mata pengawasnya, di mata kepala penjaranya, tentu hal ini tidak bisa kemudian menimbulkan rasa kasih sayang, menimbulkan rasa percaya, menimbulkan rasa simpati dari pengawas atau kepala penjara. Bapak Ibu sekalian, ketika Tuhan kita yakini turut bekerja di dalam setiap kehidupan kita terhadap apa yang kita lakukan, maka ada satu hal yang tidak boleh kita lupakan. Kita harus mengambil bagian kita dengan penuh tanggung jawab dan mengurusnya dengan baik. Amin Bapak Ibu. Dan disitulah kemudian boleh Tuhan turut bekerja. Menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan. Apa yang menjadi bagian Tuhan, Tuhan turut bekerja dengan apa yang harus kita lakukan menjadi bagian kita untuk mengerjakannya dengan penuh tanggung jawab. Bapak Ibu, kita bisa optimis di tahun 2021 karena Tuhan turut bekerja. Amin. Tapi jangan coba-coba kita punya optimisme kalau kita sendiri tidak dengan penuh tanggung jawab mengurus, melakukan apa yang menjadi bagian tugas kita. Sebaliknya, kalau kita bisa punya tanggung jawab mengurus, menjalankan apa yang hari ini kita pegang, apa yang hari ini kita dipercayakan kepada setiap kita. Dengan penuh rasa tanggung jawab, dengan penuh dedikasi, ya, dengan penuh sungguh-sungguh kita mengerjakannya, apapun itu. Pekerjaan kita, keluarga kita urus dengan baik, ya, dengan penuh komitmen tentu.
hubungan kita dengan orang lain, mungkin pelayanan kita betul-betul lakukan dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh dedikasi yang baik, maka Bapak Ibu tidak perlu pesimis, tidak perlu khawatir di tahun 2021 ini. Amin. Kita punya hak untuk kita optimis di tahun 2021 ini. Yang ketiga Bapak Ibu. Apa yang kemudian dilakukan oleh Daniel? Daniel sudah punya komitmen ya untuk menjaga kekudusannya. Daniel juga sudah menerima belas kasihan Tuhan, kasih karunia Tuhan, di mana Tuhan turut bekerja. Daniel juga melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Maka yang ketiga, tidak ada alasan untuk Daniel tidak membuktikan imannya. Yang ketiga adalah berani untuk membuktikan iman. Daniel 1 ayat 12 dan 13. Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja, kemudian perlakukan hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Bapak Ibu, pada akhirnya Daniel berani untuk membuktikan imannya kepada Tuhan. Daniel berkata kepada pengawasnya, ya, demi untuk menjaga komitmennya, demi untuk menjaga kekudusannya di hadapan Tuhan, dia mau tidak mau harus membuktikan imannya. Dia akan mencoba, ya, dia tidak hanya ngomong saja, dia tidak hanya berhenti di komitmen saja, tetapi dia saatnya untuk bertindak membuktikan imannya. Dia siap mengadakan percobaan, dia siap mengadakan perbandingan. Artinya Daniel betul-betul mengambil satu tindakan yang nyata, yang tegas, yang jelas untuk membuktikan imannya kepada Tuhan, kepercayaannya kepada Tuhan. Bapak Ibu, apakah kita juga berani untuk membuktikan iman, kepercayaan kita? Sekalipun itu mungkin mengandung resiko-resiko yang ada. Tetapi ketika kita berani membuktikan iman kita, kita kemudian menyatakan dengan jelas dan punya aksi yang nyata, Bapak Ibu. Kita seperti seolah-olah mengadakan percobaan. Seperti hanya Daniel ini. Coba sih, saya mau membuktikan iman saya mau menyatakan iman saya. Berhasil apa tidak? Coba saya ingin membandingkan ketika saya melangkah dengan iman, dengan mungkin hari-hari sebelumnya, ada perbedaan tidak? Lebih baik atau lebih buruk? Bapak Ibu, adakah kita punya keberanian untuk mengadakan hal ini? Coba kita melakukan aksi yang nyata untuk membuktikan iman kita. Apa yang kita percayai dari janji-janji firman Tuhan. Apa yang kita anggap itu adalah kebenaran firman Tuhan. Nyatakan itu, coba lakukan Bapak Ibu. Dan bandingkan. Kadang-kadang orang mengerti dengan pengetahuan di otak, menyetujui di dalam hati, oh iya betul. Tapi ketika mereka kemudian memilih untuk beraksi atau tidak ya, mencoba melakukan atau tidak ya, mereka kadang-kadang berpikir 1000 kali untuk hal itu Bapak. Karena kalau gagal, tentu saja hal ini merugikan dirinya. Iya kalau berhasil. Ya, seperti orang kayak bertaruh gitu ya. Ketika Daniel berani untuk membuktikan imannya dengan percobaan, dengan perbandingan yang ada. Daniel membuktikan imannya dan Daniel boleh optimis di dalam tekanan-tekanan yang ada pada waktu itu. Demikian juga kehidupan kita Bapak Ibu. Jangan pernah optimis di tahun ini kalau kita tidak pernah berani untuk membuktikan, untuk mencoba menyatakan iman kita. Tetapi ketika kita mulai beraksi dan menyatakan iman kita, menyatakan
janji-janji Tuhan, menyatakan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kita lakukan itu. Bapak Ibu dan saya berhak untuk optimis di tahun 2021. Ya, apapun Bapak Ibu yang Tuhan kasih di dalam hati Bapak Ibu sekalian. Ya, mungkin Bapak Ibu punya hal-hal yang mungkin Tuhan kasih di dalam renungan, dalam saat teduh. Bapak Ibu mungkin terpanggil untuk melayani Tuhan. Atau Bapak Ibu terpanggil untuk melakukan sesuatu yang belum dilakukan di tahun-tahun yang lama. Atau Bapak Ibu mau menghentikan sesuatu yang tidak baik yang selama ini kita lakukan. Perlu aksi nyata, bukti iman, coba lakukan Bapak Ibu. Dan bandingkan. Ketika kita berani untuk membuktikan, menyaksikan dengan aksi nyata, maka disitulah seperti halnya Daniel, kita boleh punya optimisme di tahun yang baru ini, 2021. Kalau kita tidak pernah berani untuk mengambil tindakan iman, maka kita juga tidak akan melihat optimisme di tahun yang baru ini. Bapak Ibu sekalian, masih di dalam konteks konflik antara Yehuda dan Babel, seperti apa iman yang bagaimana yang harus kita buktikan? Di Yesaya 30 ayat 15 dan 16, ini adalah perkataan Tuhan melalui Nabi Yesaya ketika Babel sudah mengepung Yehuda pada waktu itu. Ayat yang ke-15, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Iman atau kepercayaan itu kerap kali disandingkan atau digandengkan Bapak Ibu dengan yang namanya tinggal tenang. Ketika kita membuktikan iman kita coba kita bandingkan dengan aksi nyata tindakan iman kita, maka di situ ada satu unsur yang penting, yaitu bagaimana kita tetap tinggal dengan tenang. Ya. Di ayat yang ke-16, tetapi pada waktu itu beberapa orang Yehuda, kami mau naik kuda dan lari cepat. Artinya mereka tidak mau tetap tinggal tenang dan percaya kepada Tuhan. Mereka maunya lari cepat, mereka tidak mau untuk berdiam diri, tetapi mau beraksi yang lain, yaitu mau lari cepat dengan kuda, yaitu mencari pertolongan dari Mesir ya. Jadi ini ketika kita membaca secara utuh kita bisa melihat Bapak Ibu tafsiran atau pengertian dari ayat ini. Tuhan menghendaki mereka untuk kemudian ditawan saja oleh Babel, tetapi beberapa dari antara mereka tidak menerima hal ini. Mereka mencari pertolongan dari Mesir dengan kuda-kudanya yang cepat, terkenal dengan kuda-kudanya yang bisa menolong mereka di dalam peperangan. Ya, dan akhirnya mereka tertumpas juga. Disinilah Bapak Ibu, ketika kita mau membuktikan iman kita menyatakan aksi nyata dari iman kita coba lakukan itu dan bandingkan. Maka di situ ada satu unsur tinggal tenang yang harus kita miliki. Di dalam pengertian yang lain, di dalam terjemahan yang lain, tinggal tenang ini disebut juga beristirahat, rest, atau quietness, atau diam. Ya, apa artinya Bapak Ibu? Di dalam kita menyatakan iman kita, seperti halnya Daniel pada waktu itu, coba 10 hari tidak makan santapan raja. Ketika dia mengambil tindakan iman itu, saya percaya Daniel juga mempunyai ketenangan, mempunyai sikap yang tenang, yang diam. Artinya betul-betul Daniel percaya bahwa imannya akan terbukti. Daniel betul-betul percaya kepada Tuhan yang akan menolong kehidupannya. Daniel tidak berusaha mencari pertolongan-pertolongan yang lain. Mungkin tiap-tiap hari aku tambah gemuk enggak ya?
timbang badan gitu ya. Kalau sampai kurus turun 1 kilo atau beberapa gram dia bingung. Tapi seperti seorang bayi yang dekat dengan ibunya, dia tidur dengan tenang. Maka disinilah Bapak Ibu satu unsur yang penting buat kita. Menyatakan iman kita dengan satu ketenangan, artinya dengan satu kepercayaan yang besar, dengan satu penyerahan diri yang besar bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatunya. Amin Bapak Ibu. Oke, yang terakhir Bapak Ibu, pada akhirnya kita boleh optimis. Daniel di pasal 1 ayat yang ke-14, perawakan mereka lebih baik, mereka kelihatan lebih gemuk. Ayat 17, bahkan Tuhan memberikan pengetahuan, kepandaian, berbagai macam tulisan dan hikmat, bahkan mimpi-mimpi diartikan. Ayat yang ke-20, mereka 10 lebih cerdas daripada semua orang pintar di istana Babel. Bapak Ibu, ya pada akhirnya Daniel menjadi satu alat Tuhan yang luar biasa, menyatakan kemuliaan Tuhan luar biasa di tengah-tengah tekanan, di tengah-tengah penjajahan yang ada. Daniel bisa boleh memiliki satu kehidupan yang baik. Demikian juga dengan kehidupan kita di tahun yang baru 2021. Kalau kita punya komitmen yang kuat untuk hidup kudus sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau kita punya satu keyakinan bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala hal yang menjadi bagian kita yang kita kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Dan ketika kita membuktikan iman kita dengan satu ketenangan, dengan satu kepercayaan yang besar bahwa Tuhan pasti akan menolong kita. Kita boleh melihat tahun ini dengan optimisme. Amin Bapak Ibu. Oleh firman-Mu hati kami boleh dikuatkan pada pagi hari ini. Kalau kami boleh melihat keadaan dunia di tahun yang lampau maupun ramalan-ramalan di tahun ini Tuhan, ada begitu banyak harapan-harapan yang ditawarkan. Tetapi ada begitu banyak kami juga melihat tantangan-tantangan yang besar di depan kami. Tetapi Tuhan, satu hal yang Tuhan inginkan dalam hidup kami pada pagi hari ini. Kami mempunyai optimisme. Kami punya harapan dan keyakinan di dalam Tuhan, bersama dengan Tuhan, bahwa kami akan menjalani hari-hari yang sungguh amat baik. Yaitu ketika kami punya komitmen yang kuat Tuhan untuk menjaga hidup kami tetap kudus di hadapan Tuhan. Kami boleh menetapkan batas-batas di mana kami tidak akan menjalaninya Tuhan, kalau itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami punya keyakinan bahwa Tuhan pun turut bekerja di dalam setiap apapun yang kami hadapi, yang kami jalani Tuhan. Yaitu ketika kami pun melakukan bagian kami dengan penuh tanggung jawab. Dan kami Tuhan punya optimisme yang besar. Karena kami berani untuk menyatakan iman kami dengan kepercayaan yang besar kepada Tuhan. Dengan penuh ketenangan kami boleh menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setiap kami juga rindu untuk memberikan persembahan. Yalah, setiap persembahan yang kami berikan dengan penuh rasa syukur, dengan penuh rasa kasih Tuhan. Tuhan yang memberkati balik buat setiap kami. Tuhan memberkati setiap usaha pekerjaan kami, bahkan kehidupan kesehatan kami semuanya. Kami kembalikan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai dan kita mendapatkan berkat firman Tuhan yang memberi optimisme kepada kita untuk menjalani tahun ini dengan penuh semangat. Amin. Penuh semangat, amin. Puji Tuhan ya. Jangan takut, jangan gentar. Kita punya Allah yang hebat. Ya, percayalah bahwa Dia akan pelihara kita semua. Baik, persembahan yang sudah dinyatakan, terima kasih semua yang di rumah, yang beribadah, ingin memberikan korban persembahan silakan di BCA di 033 194 3001 atau di rekening persepuluhannya adalah 033 8888 191. Semua persembahan akan dipakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan tentunya Tuhan memberkati kita semua. Betapa besar kasih Tuhan kepada kami melingkupi kehidupan kami. Setiap langkah yang kami jalani bersama dengan Tuhan, Tuhan pasti tolong. Dan Tuhan takkan membiarkan.
Allah kami adalah Allah yang hidup, yang mencintai dan mengasihi kami, berkorban dan mati di kayu salib bagi kami semua. Tiba giliran kepada kami semua umat-Mu Tuhan. Dengan apa kami bisa balas semua itu Tuhan? Seperti Daniel Tuhan, biarlah kami mau setia kepadamu, mengambil segala resiko, mencintai Engkau, takkan mundur dan takkan menyesal mengikut Engkau. Seumur hidup kami akan bawa hati dan jiwa kami ini ke dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Dan kehidupan kami pasti akan ditolong dan diberkati oleh Tuhan. Burung pipit di udara Tuhan pelihara. Kami lebih daripada sekedar burung pipit. Kami adalah jiwa-jiwa yang dikasih, terbukti di atas kayu salib itu, kematian untuk memberi kepada kami hidup. Oleh karena itu Tuhan, kami tak takut dan tak gentar. Kami tidak khawatir sebab Allah pelihara, sebab Allah memberikan kehidupan bagi kami semua. Kami pasti akan menjalani dan melalui tahun ini dengan penuh rahmat dan berkat, dengan penuh optimisme. Biarlah firman-Mu tertanam di dalam hati kami masing-masing, dan biarlah itu berbuah bagi hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Hamba-hamba-Mu yang sudah melayani kami pada pagi hari ini, Tuhan berkati mereka Tuhan. Hamba-Mu yang sudah menyampaikan berkat firman, tolong jaga Tuhan dalam kehidupannya, dalam pelayanan kepada masyarakat, pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Jaga dari segala mara bahaya sakit penyakit kepada hamba-Mu ini Tuhan. Pun kami semua yang hadir dalam ibadah ini Tuhan, tidak satu pun yang Tuhan lewatkan dengan berkat Tuhan. Kami memperoleh kekuatan yang baru, dan kami percaya bahwa segala sesuatu Tuhan atur, dan kami menjalani dengan penuh sukacita. Kami berdoa untuk keturunan kami, anak, cucu, menantu semua Tuhan kami serahkan ke dalam tangan kasih kemurahan. Tuhan yang bekerja di dalam rumah tangga kami, memberkati usaha pekerjaan keluarga-keluarga, memberkati kekuatan dan kesehatan kami, dan melindungi kami dari segala mara bahaya, sakit penyakit juga Tuhan. Kami serahkan anak Amora ke dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Kami serahkan Butik dalam kedukaannya Tuhan, beri penghiburan. Dan kami semua anak-anak-Mu yang hadir, Engkau melihat satu persatu. Adakah kami mengalami persoalan masalah? Biar Tuhan menjadi jalan keluar, dan Tuhan menjamah setiap hati. Kami pulang dengan kebebasan, kami pulang dengan sukacita sorgawi. Oleh karena itu Tuhan izinkan hamba mengurapi dan memberkati umat-Mu dimanapun mereka berada, baik di rumah maupun yang beribadah sekarang, dengan urapan dan berkat dari Tuhan. Mari kita angkat tangan kita sama-sama, buka hatimu, sebab Tuhan akan memakai hidupmu, tua, muda, besar, kecil, untuk kemuliaan kebesaran namanya. Terima kasih Tuhan, lihat tangan terangkat Tuhan, kami siap diurapi dan kami siap pergi menjadikan semua bangsa murid-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, urapi kami dengan urapan yang baru yang menyapa setiap hari, setiap pagi, besar kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Umat Tuhan yang disayangi dan dikasihi oleh Tuhan, pulanglah engkau dengan membawa berkat yang besar dari sorga. Berkat damai dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan, penghiburan, kekuatan dari Roh Kudus mengurapi, menyertai dan memberkati engkau dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan jemput kita di awan-awan yang berbaik. Terima berkat-berkat Tuhan ini, terima berkat-berkat Tuhan ini, terima berkat-berkat Tuhan ini dalam nama Yesus.